Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Karimaliana SSMPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Asahan dengan NIDN 0117087302. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang biasa disebut PDDD UKT-PT. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah analisis wacana dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik yang dipelajari di semester 6. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Dalam proses pembelajaran di kelas, deskripsi mata kuliah analisis wacana. Mata kuliah analisis wacana bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara bahasa dan konteks dalam komunikasi. Mahasiswa dapat menerapkan kriteria analisis wacana kritis yang berfokus pada kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam komunikasi. Melalui pendekatan teoretis yang mencakup pemikiran tokoh-tokoh seperti Pandit dan Ruth Wodak untuk menganalisis wacana secara kritis, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan demikian, mata kuliah ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa dalam memahami dan mengevaluasi wacana dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Mata kuliah ini sangat relevan bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang linguistik, komunikasi, sosiologi, dan kajian media, serta bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman tentang bagaimana berbahasa berfungsi dalam masyarakat. Adapun CPL mata kuliah ini mengenai sikap, yaitu pada CPL 1, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan sikap kritis dalam menganalisis teks dan wacana, serta mampu merefleksikan pandangan dan argumen yang ada. Nah, di bidang CPL 2 mengenai pengetahuan, mahasiswa harus mengetahui struktur dan fungsi berbagai jenis teks, serta bagaimana elemen-elemen tersebut berkontribusi pada makna dan interpretasi wacana. CPL 3, mahasiswa mampu mengelola waktu dengan baik dalam menyelesaikan tugas dan proyek analisis wacana, termasuk perencanaan dan pelaksanaan yang efisien. Dalam CPL 4, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen wacana seperti struktur, gaya bahasa, dan konteks sesuai yang mempengaruhi makna. Dalam hal CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, mengidentifikasi, menerapkan, dan menunjukkan sikap kritis dan reflektif pada pengertian dan karakteristik teks dalam berbagai jenis wacana, serta peran teks dalam berkomunikasi. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan menyusun pengertian dan karakteristik koherensi dalam teks, serta peranannya dalam membangun makna. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan, menganalisis, mengkritisi antara kohesi dan koherensi dalam konteks wacana, serta mampu mengaitkan hubungan antara kohesi dan koherensi dengan konteks sosial dan budaya. Mahasiswa
dapat menyusun teks dengan struktur wacana yang jelas dan logis, kemudian memperhatikan hubungan antara bagian dan alur pemikiran berpedoman pada elemen kajian struktur wacana. Agar CPL dan CPMK dapat terimplementasi, sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif dalam diskusi. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materinya kepada mahasiswa dengan menggunakan berbagai strategi, yaitu menggunakan buku teks, diantaranya Henry Guntur Tarigan, Gillian Brown George Young, kemudian Pandik, kemudian Erianto, kemudian Dewi Ratnaningsi, kemudian Sumarlan, dan artikel jurnal nasional maupun internasional. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran, fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan ke materi-materi yang akan datang. Strategi berikutnya adalah dengan case method dan kolaborasi learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa, yaitu di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Kuat? Tetap semangat? Ya. Kedua, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nanti dicek ya ketua kehadirannya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua memimpin doa. Untuk memulai materi hari ini, yaitu mata kuliah analisis wacana, kita akan mengkaji analisis wacana kritis Pandik. Nah, analisis wacana kritis Pandik ini mempunyai pedoman. Pedomannya yang pertama adalah teks. Di dalam teks itu ada elemen. Elemennya adalah struktur makro. Nah, struktur makro apa kajiannya? Kajiannya mengenai tematik, yaitu tema dan topik. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi menganalisis wacana kritis, minggu yang lalu saya sudah menerangkan mengenai apa itu wacana. Kalau begitu, saya ingin mereview apa itu wacana. Jadi yang saya pahami bahwasanya wacana adalah merupakan kumpulan satuan bahasa yang luas, itu berupa contohnya seperti cerpen, artikel ataupun terletak pada tulisan karya ilmiah. Ya, bagus sekali tepuk tangannya.
tahu itu mengenai materi analisis wacana kritis ini, dia terdiri dari beberapa struktur. Yang mana di dalamnya itu terdapat kognisi, koherensi, dan kebatuan yang dimana harus benar-benar sesuai dengan topik yang akan dibahas pada wacana kritis tersebut. Ya, tepuk tangannya. Tentang wacana. Jenis wacana itu ada beberapa. Yang pertama itu ada wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana persuasi. Ya, bagus sekali. Baiklah, ternyata mahasiswa ibu semuanya sudah mengetahui bagaimana wacana, kemudian jenis wacana, kemudian karakteristik dari wacana. Kita lanjutkan kembali. Nah, perhatikan analisis wacana kritis tadi adanya superstruktur. Nah, superstruktur itu elemennya adalah skema. Kajian dari skema adalah summary. Summary terbagi dari judul, kemudian lead. Ada judul, ada lead. Nah, kemudian ada story. Nah, story kajiannya apa? Story itu mengkaji tentang situasi dan komentar. Nah, kemudian ada struktur mikro. Semantik. Semantik ini elemennya ke latar, kemudian detail, kemudian peranggapan, kemudian maksud, kemudian adanya pengingkaran di semantik itu. Kemudian ada struktur mikro juga mengkaji tentang sintaksis. Sintaksis ini kajiannya adalah tentang bentuk kalimat. Kemudian ada kata ganti. Kemudian koherensi. Nah, ini kajiannya ke sintaksis. Kalau dia struktur mikro di stilistik, ini adalah leksikon. Leksikon itu apa elemennya? Elemen kajiannya adalah tentang pilihan kata di stilistik. Kalau dia retorik, nah itu nanti ada metafor. Ya. Nah, kemudian adanya kognisi sosial. Bagaimana kognisi sosial? Kita harus mempunyai sifat seperti proses mental wartawan. Kita sebagai penganalisis harus mempunyai sifat itu. Nah, untuk wartawannya sendiri memang sudah mempunyai sifat yang seperti itu diharuskan. Bagaimana elemennya? Kajiannya harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang terakhir adalah konteks sosial. Nah, kenapa konteks sosial ini diharuskan? Agar perkembangan wacana dalam masyarakat dapat dipahami dan dapat meluas. Nah, itulah kajian-kajian kalau kita melihat dari kajian sepanjang. Nah, untuk itu dari kajian-kajian analisis wacana kritis ini saya akan mengimplementasikan, Ibu akan mengimplementasikannya ke dalam format. Ya, kita masukkanlah ke dalam format analisis wacana kritis founding. Kan ada tema atau topik. Nah, jika judul kita lihat summary, baru kita bisa melihat temanya. Tadi kan di skema itu ada summary. Jika judulnya dari aspirasi ke aksi mahasiswa, nah, temanya kita lihat. Ada tema umum, kemudian ada subtema. Nah, temanya bisa kita buat secara umum, demonstrasi mahasiswa berlangsung secara brutal. Nah, subtemanya bisa kita buat kembali, mahasiswa melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan. Mahasiswa membawa
mencari suke money. Itu biasanya ada di lead, karena lead itu adalah terasnya. Dari judul aspirasi ke aksi mahasiswa, maka leadnya di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi mereka. Nah, diperluas karena aspirasi mereka itu, namun bagaimana aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata. Nah, ternyata leadnya mahasiswa merupakan agen perubahan. Dia berperan penting dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa. Ini yang dikatakan lead. Kemudian perhatikan story. Story itu ada situasi, ya. Terbagi dari situasi. Lihat situasinya. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, mahasiswa di seluruh dunia semakin aktif dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Nah, yang mana dia situasi? Nah, situasinya, lihat, adanya era globalisasi, kemudian adanya teknologi informasi, kemudian mahasiswa mempunyai aspirasi di dalam apa? Dalam apa? Iya, menyuarakan pendapat mereka. Peran mahasiswa dalam masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Nah, ini dia komentar. Kenapa? Mereka bukan hanya sebagai pelajar, tetapi juga sebagai pemikir kritik dan agen perubahan. Itu yang dikatakan komentar. Kemudian ada latar. Perhatikan, latar itu ada yang tanpa latar. Lihat, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Aspirasi yang mereka suarakan harus diikuti dengan tindakan konkret agar dapat memberikan dampak yang nyata. Kemudian latarnya, ini kan tadi tanpa latar. Latarnya, tanpa langkah konkret, aspirasi tersebut hanya akan menjadi retorika belaka. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengembangkan rencana aksi yang jelas dan terukur serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Perhatikan, dengan berbagai pihak termasuk organisasi, masyarakat, sipil dan pemerintah. Mana latarnya? Ini masyarakat sipil dan di situ yang menjadi latar. Ya, latar itu bukan tempat daerah saja, umpamanya di rumah, kebun, tetapi pemerintah, masyarakat, itulah bisa dikategorikan merupakan latar dari judul tadi, ya. Kemudian detail. Nah, detail itu kan meluas, ya. Di tengah berbagai tantangan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat saat ini, suara mahasiswa menjadi semakin penting. Mereka seringkali menjadi pelopor dalam menyuarakan aspirasi untuk keadilan, kesetaraan, dan perubahan. Namun aspirasi tersebut tidak cukup hanya diungkapkan melalui demonstrasi atau media sosial. Mereka harus diiringi dengan aksi nyata. Aksi nyata. Tanpa langkah konkret, harapan tersebut hanya akan menjadi retorika belaka. Mahasiswa perlu mengembangkan rencana aksi yang jelas dan terukur seperti kampanye, kesadaran program pengabdian masyarakat, atau kolaborasi dengan organisasi non pemerintah. Nah, ini jadi tadi. Ya, luas, ya. Kemudian tanpa detail.
Nah, tidak seluas yang detail tadi. Suara mahasiswa sangat penting dalam mendorong perubahan sosial. Aspirasi mereka untuk keadilan dan kesetaraan harus diiringi dengan aksi nyata. Tanpa langkah konkret, harapan tersebut akan menjadi wacana. Beda kan? Nah, kalau yang detail tadi dari kalimat ini ada lagi kelanjutannya, ya. Kemudian maksud ini ada implisit, ada eksplisit. Nah, implisit ini kadang-kadang terkategori kata yang tidak sebenarnya. Nah, kalau implisit ini tegas, ada ketegasan, beda dengan implisit. Nah, implisitnya, perhatikan, meskipun mahasiswa memiliki aspirasi yang kuat, hanya mengungkapkan harapan tidak cukup. Ada dorongan untuk bertindak dan berkolaborasi yang menunjukkan bahwa perubahan yang diinginkan memerlukan usaha bersama dan perencanaan yang matang. Ini juga mengisyaratkan bahwa keberhasilan perubahan sosial bergantung pada kemampuan mahasiswa untuk mengubah ide menjadi tindakan nyata. Nah, mengungkapkan harapan tidak cukup. Nah, kan ada kata-kata yang memang tidak sebenarnya, ya. Nah, kemudian eksplisit, di sini ada ketegasan. Perhatikan eksplisit. Ini dia. Menyatakan bahwa mahasiswa harus tidak hanya berbicara tentang aspirasi mereka, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk mendukungnya. Ini menekankan pentingnya perencanaan dan kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Pesan ini jelas menunjukkan bahwa tanpa aksi, aspirasi tidak akan berarti apa-apa. Nah, itu dia, tegas. Di sini ada ketegasan. Ini dikatakan implisit, harus kata yang sebenarnya, jadi ungkapan-ungkapan yang sebenarnya atau pendapat-pendapat yang sebenarnya. Analisis wacana kritis Pandi, saya berharap kalian memahaminya. Itu supaya paham, kita akan melakukan atau membuat kelompok diskusi. Minggu yang lalu sudah saya ingatkan bahwa surat kan. Ada yang saya perintahkan untuk nongol? Ya, silakan nak. Bagi kelompoknya. Surat kabar. Mana yang kelompok nongol? Ada? Ada surat kabarnya ya? Oh, ada surat kabarnya. Jadi, kita menganalisis yang ada di surat kabar. Oh, cerpen. Ada yang cerpen. Ya, bagus sekali ya. Ada formatnya. Tinggal menganalisis surat kabarnya. Nah, Diki silakan berdiri nak. Silakan berdiri. Nah, coba Bunda tanya tentang tema judul yang dianalisis. Jadi teman-teman sekalian, kelompok kami di sini mengangkat judul aktivis warga Simalungun minta Bupati dan Wakil Bupati evaluasi 2 pimpinan SKPD potensi menghambat program serta kesejahteraan rakyat pada surat kabar.
Itu tema umumnya. Judul gitu. Judul. Tema umumnya bagaimana? Kalau secara tema umumnya itu pun evaluasi kinerja pejabat daerah pemerintahan Kabupaten Simalungun. Ya, Subtemanya terdapat desakan warga dan aktivis terhadap bupati dan wakil bupati untuk mengevaluasi dua pimpinan SKPD yang dinilai tidak transparan dan menghambat program kesejahteraan rakyat. Story tadi kan terdiri dari situasinya bagaimana? Kalau situasinya itu pun terdapat kritik keras dari aktivis masyarakat bernama Purba Blankon terhadap kedua pejabat dinilai tidak transparan dan tidak responsif. Kemudian komentar. Kalau komentarnya pun terdapat pada bagian Purba menyebutkan tindakan pejabat seperti diam dan tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah rakyat. Komentarnya ya. Kemudian coba kalimat aktif dan kalimat pasifnya. Pertama, kalimat aktifnya itu terdapat pada kalimat Purba Blankon mendesak masyarakat menilai. Ya, Masyarakat mendesak. Kalau pasif? Kalau pasifnya itu pun terdapat pada kalimat telah dilakukan evaluasi dilaporkan oleh masyarakat. Iya. Kalau begitu koherensinya yang bagaimana koherensi? Koherensinya itu terdapat kata hubung, sebab, akibat, pertengahan, dan juga lain-lain. Yang pertama itu dalam surat kabar ini kata hubung sebab yaitu menunjukkan alasan terjadinya sesuatu, dan di sini didapatkan kata karena, yang mana kutipannya kepala DPMN dan instruktur tidak memberi tanggapan atas laporan masyarakat. Iya. Kemudian kata ganti. Kata gantinya itu terdapat pada saya, kita, kami, mereka. Kemudian dari contoh kutipannya ini kami mengangkat dalam tes berita ini ditemukan beberapa kata ganti seperti ia merujuk kepada tokoh Purba Blankon dan mereka merujuk pada pejabat instansi yang dikritik dan kami menunjukkan keterlibatan narasumber bersama kelompok masyarakat. Ya, bagus sekali. Penguatan bagi mahasiswa itu semuanya. Sekarang Ibu akan mengulang kembali. Nah, analisis wacana kritis Pandik berpedoman pada teks. Teks ada struktur makro. Apa itu elemen kajian dari struktur makro? Satu, tema dan topik. Kalau dia superstruktur, skema terdiri dari summary dan story. Kalau dia summary, kajiannya apa? Judul dan titik. Kalau story, situasi dan Nah, terima kasih. Mata kuliah hari ini kita akhiri. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali bagaimana analisis Pandik ini untuk menganalisis sumber dan menganalisis cerpen. Itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDDD UKT PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya pada masyarakat luas. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.